Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswaku kelas 11A, semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada. Baik, Bapak akan membuat video tentang pembahasan ini ya, tolong diperhatikan dengan seksama. Dan mungkin Bapak akan bagi menjadi 2 atau 3 bagian, karena takut kepanjangan videonya, dan kalian jadi bingung, kira-kira jika ingin membahas nomor tertentu, kalian akan bingung kalau kepanjangan, begitu ya. Baik. Langsung saja kalau begitu di pembahasan soal Pri-IS3 untuk kelas 11. Baik, soal nomor pertama. Kalian disajikan grafik tentang blood glucose level dan juga dalam jangka waktu tertentu dari seseorang ya. Jadi kalau kalian dapat soal grafik, saran Bapak tolong banget perhatikan penjelasan ya. Penjelasan yang sangat penting di awal, kadang sering diabaikan. The graph shows the change in glucose concentration in the blood of Jamal during 2 hours. Nah, ini sudah menggambarkan. Blood glucose level ada di y-axis ya, untuk vertikalnya, sedangkan di x-axis itu ada times or hours. Kita perhatikan. Dan kalian suruh memilih ya penjelasan yang paling tepat untuk menggambarkan grafik tersebut, yaitu pada titik X. Di titik X seperti yang kalian lihat terjadi kenaikan blood glucose, yang artinya either orang pasti si Jamal ini makan ya, atau dia mengkonsumsi sesuatu, entah minuman begitu. Jadi kita perhatikan dari pilihan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang B, karena kalau yang A itu the lowest concentration jelas tidak ya. Kalian bisa eliminasi langsung. Lowest concentration of starch apalagi tidak, karena belum tentu starch itu adalah sumber dari glukosanya. Tidak dijelaskan di grafik. Kemudian kalau yang X, concentration of blood glucose in 1 hour, padahal ini kurang dari 1 jam ya, seperti itu. Jadi kurang tepat gitu ya. Jadi lebih tepatnya adalah yang B. Baik, langsung saja ke nomor 2. Di nomor 2, kalian diberikan beberapa contoh penyakit ya, penyakit yang berkaitan dengan adrenal cortex, di mana low level of adrenal cortex hormone, kekurangan adrenal cortex hormones. Untuk diabetes mellitus tentunya bukan karena adrenal cortex ya, melainkan karena pankreas, lack of insulin. Oke, kalau kita bicara insulin, hormon. Jadi insulin. Untuk Addison disease ini barulah jawaban yang tepat untuk low level of adrenal cortex ya, kekurangan terutama hormon kortisol yang bisa membantu mengatur kadar gula darah. Oke, kemudian myxedema ya, ini myxedema itu adalah hypothyroidism. Thyroidism. Oke, artinya kekurangan hormon tiroid. Kekurangan hormon tiroid berarti bukan. Kemudian yang terakhir, Cushing syndrome ini adalah kebalikan dari Addison disease, di mana kalau Cushing syndrome itu justru too much kortisol ya, atau adrenal cortex hormone. Jawabannya yang tepat adalah B. Ini agak hafalan, tapi tolong kalian bisa catat ya beberapa penyakit ini yang mungkin akan ditanya ya, diabetes mellitus, Addison, myxedema, Cushing syndrome. Kalian catat ya, begitu. Selanjutnya, berarti jawabannya adalah yang B ya. Nomor 3, what is the name of hormone produced by follicle in the ovary that has released in its ovum? Jika mungkin kalian pernah mendapatkan materi tentang reproduksi ya di waktu SMP, ya follicle ini ya terbentuk sebelum fase ovulasi bahkan ya. Ini di dalam siklus menstruasi. Jadi setelah pasca menstruasi itu folikel akan terbentuk kembali. Nah, kira-kira yang akan membentuk hormone produced by a follicle in the ovary that has released its ovum. Jadi ada 2 jenis, folikel yang memiliki ovum, dan folikel yang tidak memiliki ovum atau corpus luteum. Jadi pra ovulation sama pasca ovulasi itu beda. Kalau pasca ovulasi ya FSH yang akan menstimulasi folikel tersebut, karena folikel ini nanti akan menghasilkan estrogen. Folikel yang masih ada ovumnya ya, masih ada
ovumnya. Sedangkan kalau folikel pasca ovulasi yang tidak ada ovum atau corpus luteum sebutnya, dia menghasilkan progesteron ya. Jadi kalau FSH ini adalah pra-ovulation. Jadi sebelum ovulasi masih ada folikelnya gitu kan ya. Dan sorry, FSH ini sebenarnya menstimulasi stimulate follicle formation. Yang di awal ya, yang mengandung ovum. Sedangkan ini adalah hormon yang diproduksi sebelum pra-ovulation. Nah, ini lebih tepat ya. Secreted by the follicle that still has ovum. Jadi jawabannya yang tepat adalah D. Kalian cek lagi untuk diagram siklus menstruasi. Oke, selanjutnya nomor 4. Lack of growth hormone atau somatotropin. Oke, will cause disease. Growth hormone itu nama lainnya adalah somatotropin ya. Lawannya adalah somatostatin ya, somatostatin. Dia growth hormone inhibitor. Jadi lawan dari growth hormone. Jadi menyetop untuk produksi growth hormone. Nah, lack of growth hormone ini bisa menyebabkan jenis penyakit yang disebut dengan dwarfism. Oke ya, dwarfism. Apa bedanya dengan kretinism apa? Kretinism juga dari kecil sudah pendek ya, begitu ya. Tapi kretinism ini penyebabnya bukan karena growth hormone, melainkan karena lack of thyroid hormone, tapi bukan anaknya ya, during pregnancy. Oke, bukan anaknya melainkan ibunya, karena ibunya tiroid hormonnya kurang ketika pregnancy, jadi banyak kretinism, di mana tiroid hormon ini memicu metabolisme ya, metabolisme itu berkaitan dengan pembentukan energi, terus kemudian building capability ya, building molecules. Jadi ada molekul-molekul yang tidak terbentuk dengan sempurna sehingga menyebabkan kretinisme. Jadi dwarfism dengan kretinisme ini simptomsnya atau gejalanya mirip ya, yang dicirikan dengan sama-sama tinggi badannya itu kurang dari normal gitu kan ya, average human. Nah, tapi bedanya kalau dwarfism itu kekurangan growth hormone, sedangkan kretinisme itu kekurangan thyroid hormone tapi during pregnancy. Oke, nomor 5. What is the name of the gland and hormones that produce dan hormone that it produce? Ini belum Bapak jelaskan dan ternyata di contoh soal ada ditanyakan. Begini, ciri-ciri dari beberapa cells ya atau glands yang membentuk hormones itu jelas sebenarnya. Nah, di gambar ini mencirikan kondisi di tiroid. Ini mencirikan kondisi di tiroid. Oke. Ada C cells, tolong diingat ya. C cells ini menghasilkan kalsitonin. Sel yang ada di tiroid ya menghasilkan kalsitonin. Sedangkan follicular cell yang warna putih ya di sekitar ini. Oke. Itu dia menghasilkan T3 dan T4. Atau thyroid hormone. T3 itu triiodothyronin, sedangkan T4 itu thyroxine. Ya, dua-duanya adalah thyroid hormone tergantung jumlah iodin. Kalau misalnya triiodothyronin itu memiliki 3 iodin ya, itu kondisinya jika kadar iodin dalam tubuh itu kurang. Sedangkan T4 itu adalah jika kadar iodin di dalam tubuh itu banyak ya, thyroxine. Jadi yang lebih utama sebenarnya adalah thyroxine. Itu follicular cell ya yang ada di sekitar ini. Sedangkan koloid ini sebenarnya pengisi, sel pengisi yang ada di dalam tiroid begitu, koloid. Oke, untuk membantu proses metabolisme dan sebagainya gitu ya. Tapi yang intinya ada di follicular cell dan juga C cells. Jadi ini berkaitan dengan tiroid. Jawabannya adalah thyroid glands. Thyroid glands ya. Kita lanjut. Nomor 5. Nah, di sini tadi berkaitan dengan nomor sebelumnya ya, yaitu nomor 3. Berkaitan dengan menstrual cycle.
Baik, Bapak akan jelaskan kembali ya untuk menstrual cycle. Dan menstrual cycle itu dipengaruhi oleh 3 hormon. Hormon apa aja sih Pak untuk 3? Bapak urutkan ya dari awal hari ke-0, jadi pasca menstruasi, sampai hari ke-28 ya. Ini proses menstruasinya. Itu kan ya baru akan terjadi. Oke. Hormon yang pertama adalah FSH. Oke, ini stimulate the development of follicle. Oke ya. Nah, kemudian hormon kedua adalah estrogen atau nama lainnya sering disebut estradiol. Jadi jangan bingung ya, estrogen, estradiol itu sama. Itu produce secreted by follicle. Masih which content of ovum ya. Ya, yang memiliki ovum ya itu di hari ke-0 sampai hari ke-14. Ini posisinya follicle yang menghasilkan estradiol atau estrogen ya. Nah, kemudian selanjutnya pada hari ke-14 ya di hari ke ini adalah ovulation. Nah, kalian bisa lihat ya yang ini memuncak, yang A ini adalah LH. Trigger ovulation. Ovulation itu peristiwa lepasnya ovum dari folikel menuju ke ovari, menuju ke tuba falopi lebih tepatnya sih atau oviduct ya, begitu. Kemudian setelah ovumnya lepas dari folikel, yang terbentuk adalah corpus luteum. Ini fase luteal phase ya, corpus luteum. Jadi ada 2 fase sebenarnya. Fase pertama itu follicular phase yang didominasi, maksudnya aktivitas folikelnya itu tinggi, sedangkan yang fase kedua setelah ovulation itu disebut dengan luteal phase ya. Di mana pada fase ini dinding dari uterus itu sedang tebal-tebalnya karena dipengaruhi oleh 2 hormon yaitu estrogen dan juga progesteron. Nah, di sini hormon keempat ya. Jadi ada 4 hormon. Ini Thicken endometrium. Sebenarnya mendukung dari fungsi estrogen juga gitu kan ya. Tapi progesteron itu menyebabkan uterus lebih siap untuk menerima calon bayi atau embrio ya untuk nanti pada proses namanya implantation atau penanaman embrio di dinding rahim begitu ya. Nah, ini disebabkan ini. Oke, kita perhatikan di sini ada huruf A, B, C, D. Itu hormonnya yang mana aja sih, Pak? Baik. Kita identifikasi ya dengan warna lain. Yang A dulu. Yang A ini ketika mau muncak di tanggal 14 ya kira-kira itu dimiliki oleh LH. Jadi LH ini adalah garis yang A. Sedangkan yang B ini memuncaknya pada akhir. Ingat, ketika di akhir itu pada fase luteal, hormon yang dihasilkan oleh corpus luteum adalah progesteron. Berarti B ini adalah grafik milik progesteron. Kemudian yang C. C perhatikan, itu memuncak ketika fase follicular phase. Yang kita bisa simpulkan bahwa itu adalah hormon milik folikel, yaitu estrogen. Nah, berarti yang terakhir, yang D, yang selalu konsisten ya, konstan dan memuncak ya kan di akhir begitu sebelum ovulasi itu adalah FSH gitu ya. Jadi kalau C ini estrogen, A ini LH, D ini adalah FSH, sedangkan yang B ini adalah progesteron. Oke ya, seperti itu. Jadi sama, yang di penjelasan Bapak nomor 3 itu masih berkaitan ya. Jadi corpus luteum menghasilkan progesteron. Oke. Atau mungkin kalian perlu gambaran, misalnya, jadi ini, jadi folikul itu semacam sel ya, sel yang membantu proses pembentukan ovum ya. Jadi di dalam folikel itu ada ovumnya. Ini ovum. Di dalamnya yang warna merah deh, Bapak warna merah. Nah, ini adalah ovum. Nah, si ovum ini terus berkembang dan ketika dia ovulasi ya, si folikel ini akan pecah. Nah, pecah ya.
Si ovumnya keluar to oviduct. Nah, si folikel yang sudah pecah ovumnya, ya kan, akan berubah menjadi ini folikel ya. Ini folikel releasing ovum kemudian berubah menjadi corpus luteum. Di mana corpus luteum itu dia bentuk kalau digambarkan itu warnanya putih ya, putih dan berkerut. Selnya seperti ini mengembang, gitu kan ya. Ini corpus luteum. Udah nggak ada ovumnya. Nah, ini yang menjadi perbedaannya antara folikel dengan corpus luteum. Tapi sama-sama satu badan sebenarnya seperti itu. Cuma nggak ada ovumnya doang. Gitu ya. Oke, karena apa? Kok tetap menghasilkan hormon? Karena fungsi dari folikel dan corpus luteum itu mempersiapkan ya proses pregnancy gitu ya. Jadi sangat penting. Yang hanya dimiliki oleh wanita. Oke, sekarang kita lihat jawaban yang tepat ya. Oke. True about progesterone hormone. Nah, progesteron tadi yang mana? Yang B ya. Berarti kita lihat yang B. Oke, jadi antara C dan D sepertinya karena A tidak mungkin karena yang D ini adalah FSH. Oke, kita ke babak clear dulu. Nah, represent by line B and the main function is initiate menstruation. Initiate menstruation and thickening di endometrium. Nah, fungsi dari progesteron itu bukan initiate menstruation sebenarnya. Itu kan ya. Karena menstruation itu terjadi bahkan justru ketika tidak ada hormon. Ketika semua hormon turun, perhatikan ya, B turun, kemudian yang C juga turun, yang D juga turun, yang A juga turun. Disinilah proses menstruation. Menstruation. Di mana dinding dari rahim itu luruh, ya kan, dan ditandai dengan munculnya darah, gitu kan ya, seperti itu. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Apa lanjut? Sekarang nomor 7, maaf. Nomor 7 tentang regulation of calcium. Ingat ya, regulation calcium di dalam tubuh kita itu ada dua. Yang utama ya, seperti itu. Yaitu kalsitonin ya kan dengan PTH atau parathyroid hormon. Beda ya. Tiroid itu yang ada di bawah jakun. Oke, parathyroid itu nempel di tiroid, tapi di bagian belakangnya seperti itu, bentuknya seperti biji ya, ada empat buah. Itu hanya menghasilkan satu hormon yaitu PTH. Sedangkan tiroid seperti yang kita tahu ada tiroksin, triiodothyronin juga ya, menghasilkan tiroid hormon juga. Nah, kalsitonin ini milik tiroid ya. Dari thyroid gland. Itu fungsinya adalah menurunkan lower blood calcium level. Oke ya, menurunkan lower. Pak, maksudnya menurunkan itu gimana? Sebenarnya ada banyak ya. Ketika dia turunkan artinya increase calcium absorption to bone. Jadi dia akan menyerap kalsium dan menyimpannya di tulang, yang memperkuat tulang. Ini fungsi dari kalsitonin. Ketika blood kalsiumnya kebanyakan itu akan disimpan gitu ya, dibandingkan diedarkan di dalam darah. Sedangkan kalau PTH fungsinya adalah increase. Ini Bapak jelaskan fungsi yang mungkin mencolok ya. Yang utamanya lah. Increase blood calcium level. Nah, contohnya berarti lowering calcium absorption by bone. Atau bahkan increase calcium release by bone. Agar si tulang-tulang ini ya kan melepaskan kalsiumnya ke dalam darah agar supaya kadar kalsium di dalam darah itu tetap bisa terjaga. Nah, sedangkan kalau yang ini dia justru menyerap kalsium.
Oke, intinya gitu ya. Ini inti utamanya. Sebenarnya ada berkaitan dengan ginjal dan sebagainya seperti itu. Oke, kita langsung pilih ya. Calcitonin secretion increase the release of calcium hormones. Salah ya. Oke, karena ketika increase release of calcium dari bone, justru kadar kalsium dalam darahnya akan bertambah. Oke, yang B, low calcium level in the blood increase the secretion of calcitonin. Nah, low calcium level harusnya high ya. Jadi dia namanya juga homeostasis. Ketika di dalam darah itu terlalu banyak kalsium, barulah si calcitonin bekerja untuk menurunkan kadar kalsium di dalam darah. Berarti ini harusnya high, bukan low. Oke. Oke, yang C, low calcium level in the blood, oh sama seperti yang B, tapi increase the secretion of parathormone. Nah, low calcium, baru ini benar. Ketika kadar kalsium dalam darahnya itu kurang, parathormone akan bekerja karena dia fungsinya adalah menaikkan kadar kalsium di dalam darah. Ini ya, Bapak perjelas. Function. Nah, function. Oke. Jadi jawabannya yang C, yang D coba kita cek ya. The parathyroid gland is stimulated when the level of calcium is high in the blood. Bukan ya, harusnya low. Oke. Jawabannya adalah C. Next, nomor 7. Several hormones are listed above, ada 7 ya. Which hormone are produced by the pituitary gland to have direct effect on the body rather than triggering hormone secretion. Oke. Ada namanya tropical hormone. Tropical hormone itu hormon yang menstimulasi hormon lain. Misalnya ini A, tropik hormon A ya, itu akan menstimulasi B. Nah, B atau gland B ya, gland B. Ini hormon A. Gland B untuk memproduksi hormon C. Nah, jadi hormon A ini disebut dengan tropik hormon. Hormon yang menstimulasi produksi hormon lain gitu kan ya. Sedangkan kalau yang langsung ini hormon A nih. Biasanya langsung ke organ. Target organ. Udah. Ya, langsung ya. Jadi bukan jadi action. Entah apa itu actionnya. Ya, kita akan bahas ya. Ada 2 jenis. Yang pertama ini jadi tropik hormon, yang kedua adalah hormon langsung gitu kan ya, yang bekerja secara langsung. Nomor 1, growth hormone, dia kerjanya langsung ke tulang. Langsung tuh target organ. Actionnya apa tulang? Memanjangkan ukurannya gitu kan ya, atau menambahkan volumenya gitu. Berarti yang satu benar ya. FSH itu kemana sih? Ke testis. Tuh, testis itu adalah gland yang B ini ya. Untuk menghasilkan apa Pak? Ya macam-macam. Ada estrogen, ya kan? Ada testosteron. Yang memproduksi hormon lain. Berarti yang ini FSH salah ya. Prolaktin, targetnya adalah memory gland ya, atau kelenjar air susu gitu. Untuk menghasilkan apa? ASI. Itu actionnya apa? Ya menghasilkan air susu. Itu mengkonversi darah menjadi air susu. Berarti yang ini benar ya, prolaktin. Kemudian ACTH. ACTH itu adrenocorticotropic hormon. Nah, udah jelas ya. Jadi dia menstimulasi adrenal gland untuk menghasilkan ya adrenal cortex gland dan sebagainya ya. Contohnya ini contoh ya, aldosteron, kortisol, adrenalin, dan sebagainya ya. Adrenal cortex hormon dan sebagainya. Oke, ADH berarti salah ya. ADH itu efek dari ADH itu kemana? Ke urinary tract ya. Seperti itu. Ke sel-sel ada urinary. Untuk actionnya apa? Untuk menahan air atau air terbuang atau menahan adanya keluarnya urin lah begitu ya. Jadi ADH bekerjanya secara langsung. Oke, kemudian LH. LH itu apa? Luteinizing hormone, menstimulasi ovulation kan ya? Seperti itu. Memstimulasi hormon lain nggak Pak? Bisa jadi karena luteinizing hormone itu menstimulasi terbentuknya corpus luteum, di mana corpus luteum kan menghasilkan hormon lain, gitu, namanya progesteron.
Ya, seperti itu. Berarti LH bukan. TSH, thyroid stimulating hormone. Udah jelas salah. Karena thyroid stimulating hormone targetnya adalah thyroid gland. Ya, yang nantinya akan menghasilkan T3 dan juga T4. Begitu ya. Berarti 1, 3, dan 5. Yang kerjanya itu langsung ke organ gitu ya. Ke organ, dan organ ini disuruh apa nih? Begitu. Selanjutnya nomor 9. Wah, oke. Ini gambar pankreas. Ya, diingat ya, ini gambar pankreas walaupun tidak ditunjukkan. Ini adalah gambar pankreas. Which hormone is produced by the gland above? Yang ini ya. To increase blood sugar level in the body. Oke, epinefrin ini punya adrenal gland, bukan. Glucagon, insulin, dan glycogen. Glycogen ini bukan ya, ini adalah polisakarida. Hati-hati terbolak-balik. Namanya mirip soalnya. Increase blood sugar level, yaitu glucagon. Karena glucagon ini akan memecah glikogen menjadi glukos. Ya, glikogen menjadi glukos yang nantinya akan menaikkan increase blood sugar level. Nah, kalau insulin kebalikannya ya, yaitu mengkonversi glukos menjadi glikogen. Gitu. Berarti insulin bukan. Jawabannya adalah yang B. Next ya. Kemudian nomor 9. Which of the following is characteristic of the endocrine system? Kayak yang mana ini? Endokrin itu hormon. Kita bahas satu persatu deh. Transmission of information ini adalah nerve system ya. Nervous system. Kemudian use chemical messengers that travels in the blood. Ini maksudnya mengacu ke hormon ya. Jawabannya adalah yang B. Tapi kita lihat ya. Seeing immediate effect of the stimuli. Ini nerve system juga. Major organs being brain and spinal cord. Ini central nerve system, berarti bukan milik endocrine system. Jawabannya adalah yang B. Ya, sepertinya kita akan masuk ke nervous system, ya kan? Dan mungkin Bapak akan bahas di video selanjutnya ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.